Halo teman-teman, maukah kalian mendengarkan cerita aku, kisah aku, 10 menit saja. Terima kasih aku ucapkan bila kalian udah sudi mendengarkan dan menonton video aku ya. Makasih juga yang udah support channel aku. Semoga kalian sehat-sehat ya. Ini adalah kisah aku sendiri, cerita aku sendiri waktu pertama kali masuk di Hong Kong ya. Dulu aku juga nggak punya cita-cita pengen kerja di Hong Kong ya, tapi pada saat itu aku karena ada temen ataupun tetangga aku yang ngajak aku bekerja di Hong Kong, jadi aku akhirnya ikut ya jadinya ya. Dan pada waktu itu aku dengan susah payah aku merayu suami aku ya agar aku dapat izin dari dia, karena awalnya dia nggak mengizinkan dan akhirnya dia mengizinkan karena aku merayu dan aku bilang mau kerja 2 tahun nanti aku pulang gitu. Dan akhirnya aku dapat izin ditandatangani sama dia. Pas aku masuk di Hong Kong di sini, seperti biasa aku juga sering telepon ya sama dia. Dan sebelum aku kerja 3 bulan, sebelum dapat 3 bulan ya, di situ aku telepon yang terakhir sama dia hari Selasa ya, karena pas hari Selasa itu aku lagi pas libur. Nah, jadi tinggal beberapa hari lagi aku mau ulang tahun, jadi aku tanya sama dia, mas aku nanti ulang tahun mau dikasih hadiah apa gitu. Dan dia jawab hadiahnya nanti kalau udah pulang ke Indonesia, seperti itu ya. Dan setelah aku telepon itu, aku nggak bisa ngubungin dia lagi. Jadi aku cuman bisa telepon sama bapak, sama keluarga aku sendiri ya. Dan aku tanya kenapa nggak bisa aku hubungin. Dan ternyata orang tua aku, bapak terutama ya, bapak bilang katanya suami aku di luar kota dijemput sama adiknya. Dia bilang seperti itu, saudaranya ya. Ya udah aku percaya. Terus waktu itu ya, dengan berjalannya waktu aku bekerja udah mau hampir 2 tahun ya, aku udah mau tanda tangan kontrak lagi. Nah, aku tanda tangan di situ, aku bilang sama bapak aku nggak mau cuti dulu karena gimana aku belum juga dapat kabar selama hampir 2 tahun nggak dapat kabar dari suami aku. Jadi aku putuskan untuk nggak cuti dulu sementara gitu. Tapi bapak aku waktu itu dia maksa aku, pokoknya kamu harus pulang dok, kamu harus cuti, ada urusan penting yang harus kamu bereskan. Terus aku tanya urusan apa. Nah awalnya bapak aku itu nggak mau cerita ya. Dia cuman bilang ke aku ada urusan, katanya sepeda motor aku itu digade kayak gitu ya. Nah aku tanya sepeda motor digade buat apa pak? Bapak bilang katanya itu buat biaya ataupun buat sangu ya, buat biaya suami aku berangkat itu ya, karena berangkat keluar kota gitu ya. Ya udah aku percaya, akhirnya aku bilang sama bos aku kalau aku harus cuti, ada urusan penting yang harus aku selesaikan gitu. Dan akhirnya aku pun cuti ya, tapi aku bilang ke bapak kalau keluarga aku harus jemput walaupun suami aku nggak ada gitu ya. Jadi walaupun suami aku nggak ada, nggak ikut jemput, jadi aku pengen keluarga aku semua ikut jemput gitu ya. Dan alhamdulillah mereka juga jemput aku di bandara, dan di situ aku nggak ada masalah.
Nah di situ kan aku nggak ada curiga apa-apa dan mereka juga nggak menunjukkan kecurigaan apapun, jadi aku pikir ya baik-baik aja gitu ya. Dan jam 11 malam ya, karena aku turun di Juanda, akhirnya jam 11 malam perjalanan menuju ke kota aku Ngawi ya. Dan setelah sampai di rumah, aku duduk sebentar, dan pada saat itu bapak aku mengelus rambut aku. Dan di situ aku masih belum curiga juga, apa maksudnya bapak aku ngelus aku, rambut aku seperti itu, sambil dia tuh bilang sabar ya Nduk gitu. Aku nggak paham maksudnya apa. Dan akhirnya bapak aku cerita bahwa suami aku udah nggak ada. Ini pas bapak aku cerita kalau suami aku udah nggak ada, aku masih belum percaya dengan kata-kata bapak aku itu. Dan aku tanya, aku masih belum percaya kalau suami aku udah nggak ada, kasih tahu di mana makamnya. Aku pengen lihat makamnya di mana. Dan akhirnya besok paginya aku diantar ke makam suami aku. Aku semalam nggak bisa tidur, aku shock banget ya. Akhirnya pagi-pagi aku diajak, dan aku pengen banget lihat makam dia. Akhirnya aku baru percaya karena dia udah nggak ada. Dan ternyata suami aku meninggal pas dia belum ada 3 bulan. Dan pas waktu aku telepon terakhir kali itu, jelang 1 hari suami aku udah nggak ada. Dan semua orang merahasiakan itu semua, nggak mau bilang sama aku. Dan semua orang dikasih tahu siapa aja yang aku telepon, nggak boleh ngasih tahu aku bahwa suami aku tuh udah nggak ada. Tapi waktu itu aku punya firasat yang nggak baik, tapi aku pendam karena aku nggak tahu apa-apa. Ya, aku nggak mau cerita panjang lebar lagi.
Mohon maaf, kayaknya aku gak bisa cerita banyak lagi. Aku mohon doanya buat suami aku ya. Mohon doanya dari kalian semuanya agar suami aku bisa tenang di sana dan diampuni dosa-dosanya. Buat kalian yang udah mendoakan suami aku, terima kasih. Terima kasih buat doanya ya. Sepertinya aku gak mau cerita banyak, aku gak bisa cerita. Terima kasih buat teman-teman semua yang